Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan mahasiswa yang saya banggakan. Semoga hari-hari kalian dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Khairul Ranjani. Kalian bisa panggil dan sapa saya dengan sebutan Ibu Anjani. Saya akan menghantarkan mata kuliah sejarah pendidikan Indonesia selama 1 semester ke depan dalam semester genap tahun ajaran 2021-2022. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kesejarahan pendidikan dengan total SKS berbobot 2 SKS. Baik, untuk selanjutnya saya akan sampaikan kontrak perkuliahan dengan saya selama 16 kali pertemuan ke depan. Selama 16 kali pertemuan ke depan, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya wajib melakukan kontrol absen. Ketika saya panggil absen dan kalian tidak hadir, maka yang bersangkutan harap melapor ke saya dengan konfirmasi ketidakhadirannya. Jika ketidakhadiran Anda lebih dari 4 kali pertemuan, maka Anda tidak dapat diizinkan dalam ujian akhir semester. Kamera Anda wajib on saat saya menjelaskan atau pada saat pengenai presentasi. Karena perkuliahan tatap maya saya tidak diinginkan hanya tatap nama, tapi juga adanya feedback untuk tanya jawab serta diskusi yang berlangsung. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah saya yang berbobot 2 SKS ini, kita akan membahas mulai dari sejarah dan sistem pendidikan Indonesia zaman Hindu-Buddha sampai era reformasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah saya mulai dari mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi agar nantinya dapat memanfaatkan potensi pada masyarakat sesuai dengan standar proses mutu yang telah ditetapkan. Pada mata kuliah saya membagi dalam beberapa kelompok, bisa dilihat di layar Anda semua. Ini adalah presentasi kelompok yang telah saya bagi. Untuk nama kelompoknya nanti menyusul saja dari penanggung jawab mata kuliah ini, PPC kelasnya, itu bisa dikirim ke saya nama kelompok. Ini mulai dari sejarah sistem pendidikan dari Hindu-Buddha sampai dengan zaman reformasi. Sebelum kita bicara dengan sumber buku, maka sistem dan sejarah pendidikan yang kita bahas ini mulai dari Hindu-Buddha, mulai dari Islam, lalu Kristenisasi Spanyol Portugis, sampai dengan penjajahan dan terakhir era reformasi. Sumber buku yang tersedia pun banyak, sumber buku mulai dari Joyobogowarman, ini tidak dipublikasi secara umum, adanya di Dikbud karena diterbitkan tahun 96, atau kalian jika ingin membeli buku yang diterbitkan secara umum bisa dengan judul Sejarah Pendidikan Indonesia Bumi Aksara tahun 2015. Bagi Anda yang memang ingin menambah wawasan, bisa Anda cari di Google Book atau Google Scholar. Tidak hanya sumber buku yang dapat saya sampaikan, mulai dari penilaian dan sistem penilaian yang harus saya sampaikan. Sistem penilaian di sini adalah materi UTS mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, materi UAS sampai dengan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Perbandingan soalnya adalah 30% dan 70%. Informasi mata kuliah ini lebih lanjut bisa kalian lihat di layar bahwa tugas individu yang saya berikan bisa berupa kuis, membuat artikel. Kuis nanti ya bisa saya bacakan secara lisan atau membuat artikel. Contoh artikel pun akan saya berikan via grup kelas kita atau via LMS. Lalu untuk tugas kelompok seperti biasa membuat makalah dan presentasi kelompok setelah itu didiskusikan. Dan inilah penilaian yang harus kalian lihat bahwa kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS memegang peranan paling banyak yaitu 40%. Ini adalah ketentuan membuat makalah pada mata kuliah. Sebenarnya hampir sama dengan mata kuliah untuk pembuatan makalah, hanya lebih kepada saya detailkan untuk
ketentuan penulisan mulai dari Times New Roman, spasi 1,5 dengan ukuran huruf 12 dan paragraf justify seperti itu. Mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan dan lain sebagainya akan saya kirimkan contohnya. Saya rasa Anda di semester 4, semester sebelumnya Anda sudah membuat makalah. Jadi saya hanya mengirimkan beberapa contoh makalah yang bisa kalian lihat. Baik, kita masuk pada inti mata kuliah pertama kita. Saya akan hantarkan kalian pada sejarah pendidikan zaman Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini merupakan sistem sejarah dan sistem pendidikan yang paling awal mendasar. Kalau kita bicara Hindu dan Buddha, pasti kita bicara tentang akulturasi budaya. Nggak luput dari yang namanya jalur sutra, Selat Malaka. Mari kita akan bahas satu persatu mengenai sejarah pendidikan zaman Hindu Buddha di Indonesia. Ini adalah saya sematkan jalur pelayaran India-Cina. Jalur pelayaran yang bisa kalian lihat tanpa perlu kalian bingung, saya sudah menyematkan berwarna merah. Garis berwarna merah perlu kalian lihat. Ini adalah hubungan dagang antara India dan Cina. Semula dilakukan melalui jalur darat, lalu membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai dengan ke Eropa. Jadi memang ini jalur-jalur yang memang dilalui dalam perdagangan. Mengapa disebut jalur sutra? Pasti nggak asing ya. Mulai dari SD atau SMP sudah sering mendengar yang namanya jalur sutra. Karena jalur sutra ini memang jalur perdagangan dengan akulturasi budaya terbanyak, sehingga menghasilkan bibit-bibit akulturasi di Indonesia mulai dari jalur sutra, perdagangan Cina, Eropa, India bermuara di sini dengan komoditas masing-masing. Karena memang perdagangan paling utama pada jalur sutra ini memang kain sutra dari Cina. Selain kain sutra ya memang wangian, rempah menjadi komoditas yang memang sangat laris di Eropa pada saat itu. Ini adalah sejak awal abad Masehi, jalur sutra memang dialihkan ke jalur laut dengan terdekat dari India ke Cina melalui Selat Malaka. Karena memang situasi pada saat itu mulai dibentangkan bahwa darat ini nggak aman. Kenapa nggak ada? Karena memang masyarakat Indonesia ini mulai diuntungkan dengan hal-hal seperti itu ya, bagi perdagangan khususnya dengan aktif dengan perdagangan hal tersebut. Kalau bicara tentang pendidikan, ya pasti adanya hal-hal yang masuk yang baru. Dari mana sih teori masuknya Hindu Buddha itu datang ke Indonesia? Seperti apa dan apa saja, siapa saja tokohnya? Mari kita akan bahas. Ini adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Fendler. Jadi memang bahwa kebudayaan Hindu Buddha di India ini memang menyebarkan dibawa oleh golongan Brahma atau Brahmana. Berdasarkan pada pengamatan, memang terdapat sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Menggunakan bahasa Sanskerta, hurufnya Pallava, jadi memang golongan-golongan Brahmana inilah yang memang hanya bisa membaca tulisan tersebut. Jadi teori Brahmana ini menurut J.C. Fendler ini memang kaum Brahmana yang membawa pengaruh atau membawa pertama kali Hindu Buddha datang ke Indonesia. Selanjutnya ada teori Vaishya. Teori Vaishya oleh N.G. Krom ini memang proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya adalah teori kesatria. Teori kesatria ini cukup unik ya. Ada sekitar 3 tokoh yang memang mengemukakan pada saat itu. Tokoh yang pertama adalah C.C. Burt, Mukherjee, dan G.L. Moss. Pertama kita bahas dulu, C.C. Burt ini berpendapat seperti apa? Bahwa menjelaskan golongan kesatria dari India ini ada yang terlibat konflik dengan permasalahan perebutan kekuasaan di Indonesia pada saat itu. Yang memang bantuan para kesatria lebih banyak dibutuhkan. Jadi memang bantuan para kesatria ini adalah orang-orang yang memang turun-temurun dari kerajaan-kerajaannya seperti itu. Untuk Mukherjee itu sendiri juga mengatakan bahwa golongan kesatria ini paling banyak dalam arti kata paling mempengaruhi Hindu Buddha di Indonesia pada saat itu.
Yang selanjutnya adalah Jiaomas. Koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan pada saat itu juga nggak terlepas dari peran penting dari kaum ksatria yang memang membebaskan para koloni-koloni dari tanah jajahan yang masing-masing. Selanjutnya teori sudra. Teori sudra ini bisa disebut sebagai Gottfried von Weber. Jadi memang teori sudra ini dibawa oleh kaum-kaum sudra yang datang ke Indonesia ya, para budak-budak lah golongan ini menyebarkan agama, dia pengen merubah nasib, ingin merubah nasib menjadi yang lebih baik lagi. Jadi memang teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia yaitu teori sudra memang ada beberapa hal yang lebih baik lagi yang ingin mereka tonjolkan. Selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik oleh Tosh. Ini menjadi hal aktif ya, menjadi peran aktif orang Indonesia pada saat itu mengembangkan kebudayaan. Jadi teori ini tuh banyak sekali pemuda-pemuda di Indonesia yang belajar agama Hindu Buddha ke Indonesia, lalu ke India, lalu mereka balik lagi ke Indonesia untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapatkan di India, sehingga disebut dengan teori arus balik, adanya feedback, adanya berkesinambungan antara yang mereka bawa dan mereka terima. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi perkembangan agama Buddha juga Hindu di Indonesia. Yang paling penting ada 3 faktor, mulai dari faktor politik, faktor ekonomis, hingga faktor kultural. Kalau faktor politik itu sendiri, nggak terlepas tadi kenapa di Selat Malaka mulai melakukan jalur pelayaran, karena daratnya mulai tidak aman. Karena peperangan antara kerajaan India di bagian utara dengan kerajaan India di bagian selatan inilah yang membuat si bangsa Arya di utara ini mendesak kerajaan pendudukan selatan. Jadi sehingga yang dari selatan itu makin lama makin mencari tempat baru dan sampailah di titik mereka menemukan tempat yang namanya Indonesia. Selain itu faktor ekonomi dan juga geografis yang terletak antara India dan daratan Tiongkok ini, di mana memang perdagangan India dan Tiongkok ini melalui jalur laut yang nantinya banyak sekali melewati Selat Malaka. Selanjutnya ada faktor kultural yang memang tingkat peradaban bangsa India ini lebih tinggi dibanding dengan penduduk asli di Nusantara. Jadi memang faktanya sih huruf Pallawa Sanskerta ini memang menjelaskan adanya kerajaan tertua di Kalimantan pada saat itu abad ke-5 Masehi, yaitu kerajaan Kutai. Selanjutnya kita akan belajar apa saja yang memang mereka pelajari dari Hindu Buddha, bahwa adanya siwaisme. Siwaisme ini berpandangan apa? Bahwa segala sesuatu hal itu siwa itu dewa yang paling berkuasa, pencipta dan perusak alam. Pokoknya semua manusia hidup dan rangkaian reinkarnasi tujuan hidupnya mencapai moksa. Sebenarnya neraka dan surga. Kalau moksa ya Hindu ya, kalau Buddha ini lebih kepada nirwana. Perkembangan agama Hindu Buddha, lebih tepatnya Hindu di Indonesia ini, agama Hindu ini tergolong menjadi 2 hal yang besar, Brahmaisme dan Siwaisme. Jadi memang Siwaisme pertama kali dibawa oleh kaum Brahma yang bernama Agastya ke Indonesia pada saat itu. Apa saja sih corak yang memang mempersamakan antara Hindu Buddha di Indonesia sehingga bisa terjadi perbedaan yang paling mendasar, lebih tepatnya seperti itu. Meskipun Hinduisme ini dan Buddhisme ini berbeda, namun cukup ada kecenderungan yang sama seperti sinkretisme atau keyakinan mempersatukan figur siwa yang memang lebih tinggi pada saat itu. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lalu kalimat syair Sutasoma karya Empu Tantular yang memang mencari corak khas secara tersendiri. Kalau kita bicara tentang pendidikan Hindu dan Buddha di Indonesia, maka nggak jauh dari yang namanya pusat agama Buddha di Sriwijaya pada saat itu, lebih tepatnya sudah sampai ke perguruan tinggi Buddha di Palembang, di mana murid-muridnya itu berasal dari Indochina seperti Jepang dan Tiongkok, yang mana mereka pada saat itu diajarkan oleh guru yang terkenal bernama Dharmapala yang mengajarkan agama Buddha Mahayana. Di Pulau Jawa itu sendiri terdapat kerajaan Mataram yang dipimpin oleh ratu. Ratunya pada saat itu namanya Jayabaya.
Perguruan-perguruan tinggi Buddha pun menyebar ke seluruh kekuasaan di Sriwijaya. Mungkin saja kita bisa lihat seperti Candi Borobudur, Mendut, dan juga Candi Kalasan yang pada saat itu menjadi pusat pendidikan sekaligus peribadatan bagi pendidikan agama Buddha. Tujuan umum pendidikan Hindu dan Buddha di Indonesia, tujuan umum pendidikan Hindu dan Buddha di Indonesia ini sepertinya sama-sama mencapai surga, nirwana dan moksa. Moksa bagi agama Hindu, sedangkan nirwana bagi agama Buddha. Tujuan khusus pendidikan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tujuan khususnya bagi kaum Brahmana, ya kaum paling tinggi, pendidikan bertujuan dengan menguasai kitab suci Weda, Hindu pada saat itu, Tripitaka, Buddha. Jadi sumber kebenaran dan pengetahuan itu secara universal mereka tahu. Bahwa yang perlu digarisbawahi, sistem pendidikan dan juga sejarah pendidikan. Sistem pendidikan pada zaman Hindu-Buddha masih didasarkan atas sistem pendidikan agama, sangat sekali kental dengan keagamaan. Bukan seperti pendidikan formal pada saat ini. Jadi pendidikan formal pada saat zaman Hindu-Buddha ini lebih tepatnya pendidikan agama. Mereka diajarkan untuk mengenal Tuhannya dengan baik. Mereka mempelajari kitab-kitabnya. Bukan berarti mereka tidak bisa menulis dan membaca. Hal yang paling berdasarkan untuk formal, mereka diajarkan untuk menulis, membaca. Kalau untuk kategori berhitung, mereka berkurang ya. Karena memang untuk formalnya mereka belum sampai tahap itu. Jadi ada beberapa tahapan. Selanjutnya, golongan kesatria ini raja yang berkuasa. Pendidikannya pun tentang teoristis. Jadi, kesatria ini diajarkan ya tentang perang, tentang strategi, tentang bagaimana melanjutkan kehidupan kerajaan dengan baik. Bagi rakyat biasa, tujuannya ya agar mereka mempunyai keterampilan, terutama apa pada saat itu? Bertani, lalu memahat. Itu yang paling penting untuk mereka melanjutkan hidup dengan keberlangsungan hidup mereka. Selanjutnya, sifat pendidikan Hindu dan Buddha di Indonesia, ini ada beberapa yang saya garis bawahi. Kita lihat 3 ke atas saja, coba kita baca untuk informal. Pendidikan mereka masih berstatuskan dengan pendidikan keluarga. Jadi memang paling pertama dan paling mendasar kalau kita secara bicara pendidikan agama, ya paling utama ada di keluarganya masing-masing. Bersifat religi, jadi memang atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai semuanya, segala-segala hal. Penghormatan tertinggi kepada guru, gurunya adalah kaum Brahman, yaitu kaum yang memang kasta tertinggi pada saat itu dan tidak memperoleh gaji. Mereka memang guru semata-mata karena kewajiban sebagai kaum Brahma dengan tulus mengabdi tanpa pamrih. Selanjutnya untuk jenis-jenis pendidikan Hindu dan Buddha Indonesia, ini ada 3 pokok penting yang harus saya sampaikan, yaitu pendidikan intelektual untuk membaca kitab-kitab suci, lalu pendidikan kesatria, pendidikan keterampilan. Pendidikan kesatria ini nggak jauh berbeda sama yang slide sebelumnya. Cuma saya lebih mendetailkan masing-masing lagi agar kalian lebih paham. Jadi pendidikan intelektual ini ya memang kitab suci yang harus mereka kuasai. Kesatria ini ya memang mengatur negaranya dalam arti kata kerajaannya. Sedangkan kaum biasa mereka harus mempunyai keterampilan dalam turun-temurun agar mereka bisa melaksanakan atau bisa memberlangsungkan kehidupan mereka. Lembaga pendidikan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalau bicara lembaga pendidikan ya tidak jauh ya, ada padepokan dan kecantikan. Kalau sekarang padepokan pesantren lebih tepatnya. Kalau zaman dulu tuh lebih apa adanya, ya udah hanya sebesar seperti surau kecil, musolah ya kalau kita bilang. Tapi kalau mereka bilangnya padepokan. Pura untuk mereka beribadah, lalu petapaan. Kalau petapaan itu kalau sekarang lebih tepatnya jarang ya, karena memang udah seiring berjalannya waktu orang sudah lebih mengenal teknologi. Kita juga tidak bisa memungkiri kelebihan-kelebihan dan perkembangan teknologi yang memang ada pada saat ini. Selanjutnya untuk keluarga yaitu pendidikan sebagai pendidikan informal. Jadi memang keluarga akan terjadi partisipasi dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak dan anggotanya.
Perlu digarisbawahi bahwa agama sangat-sangat mendasar pada pendidikan, sistem pendidikan di Hindu-Buddha saat itu. Baik, materi perkenalan hingga materi awal sudah saya hantarkan. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke saya dengan kolom chat yang ada di LMS, atau nanti akan saya share ini di form YouTube dan juga LMS serta dengan WAG yang kita punya. Baik, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga paham akan yang saya jelaskan. Kita bertemu di pekan berikutnya dengan pembagian kelompok pertama untuk presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.